Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku yang senantiasa dirahmati Allah, kita memuji kepada Allah karena dengan rahmatnya, dengan pertolongannya kita kembali dipertemukan dalam majelis kajian tadabbur Quran, yang mana di situ kita saling mengingatkan apa yang dahulu dibahas oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Demikian juga dari generasi sahabat diteruskan yang demikian itu kepada generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in rahimahumullah, dan terus menerus yang seperti itu hingga sampai di masa kita di ujung akhir zaman ini, di era mubasyirat al-mahdi dan orang-orang beriman. Ini adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Maka semoga Allah selalu membimbing kita untuk senantiasa mensyukurinya. Kali ini melanjutkan dari surat-surat terdahulu setelah sebelumnya Ashabul Tiwal, kemudian surat Hud dan surat Yunus. Kali ini kita akan menengok kepada salah satu ayat yang mulia dari surat ke-12, surat Yusuf. Kita akan menyimak secara cermat dengan mohon pertolongan kepada Allah apa yang bisa kita petik faedahnya dari salah satu lembaran skenario kehidupan Nabiullah Yusuf alaihissalam yang sangat indah itu, sehingga Allah bahkan mengabadikan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam dalam satu surat tersendiri. Ini adalah salah satu keistimewaan dari Nabiullah yang mulia Yusuf alaihissalam, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan buka lembaran Mushaf Surat Yusuf surat ke-12 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Dan dia, Nabiullah Yusuf alaihissalam, berkata kepada orang yang dia ketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara gara-gara fitnah al-mar'ah, fitnah wanita, maka di situ beliau berjumpa dengan dua narapidana, yang mana salah satunya dari takwil mimpi yang Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf. Beliau mengetahui bahwa salah satunya akan keluar dan salah satunya masih ada di dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satunya tidak selamat, satunya selamat. Begitu. Apa yang beliau katakan? Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu, katanya Nabi Yusuf alaihissalam seperti itu. Artinya apa? Ada harapan supaya salah satu sahabatnya di dalam penjara ini menyampaikan kondisi Nabi Yusuf. Dengan harapan apa? Dengan harapan pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara. Tapi apa yang terjadi? Maka setan menjadikan dia lupa. Tapi malah yang terjadi, setan menjadikan salah satu sahabat Nabi Yusuf di penjara ini lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya, kepada petinggi Mesir ketika itu. Karena itu dia, Nabiullah Yusuf alaihissalam, tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Sempat salah seorang dari negeri ini, dia berbicara tentang mengapa Nabiullah Musa alaihissalam ditinggikan oleh Allah derajatnya di atas Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yakni ketika Nabi Yusuf
mendapat kesempatan yang mana di hadapannya ada seorang yang akan keluar dari penjara dan ada kemungkinan bahwa dia akan menerangkan keadaan kepada pejabat Mesir ketika itu, petinggi Mesir, maka Nabiullah Yusuf alaihissalam mengambil kesempatan tersebut dan berharap kepadanya. Nah seperti itu. Ini juga yang terbaca di dalam ayat ini. Akan tapi ketika Nabiullah Musa alaihissalam berdasarkan kebergantungannya yang penuh kepada Allah, maka dia tidak terucap sepatah kata pun kepada manusia bahwa dia sedang dalam keadaan fakir. Akan tapi dia berdoa kepada Allah, bermunajat langsung kepada Allah dan tidak melalui perantara. Bahkan meskipun perantara itu sebetulnya apa? Dibolehkan. Kita akan menyimak hadis nanti bahwa perantara yang masih hidup itu dibolehkan. Tapi Nabiullah Musa alaihissalam menjaga ketauhidannya supaya beliau mendapatkan kecintaan yang penuh dari Allah Jalla wa'ala. Dan kita ketika mengingat hal tersebut, kita juga mengingat ketika Nabiullah Musa alaihissalam bersegera ke Bukit Tursina. Karena apa? Karena ingin bersegera kepada Rabb-Nya. Ini menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Dan ini juga mengingatkan kita akan yang disampaikan oleh Mas Widodo, sudah pernah disampaikan oleh Mas Widodo bahwa di antara konsekuensi cinta, tanda-tandanya adalah bersegera. Begitu. Di antaranya bersegera ketika panggilan sholat. Apa kaitannya dengan yang akan kita bahas selanjutnya? Dan apa kaitannya dengan mubasyirat yang Allah anugerahkan kepada calon pemimpin umat Islam sedunia? Nah, ini diantara 21 pesan nasihat dari mimpinya adalah di poin keempat, jangan pernah hilang harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah. Artinya harapan itu hanya kepada Allah. Boleh menyampaikan sesuatu kepada manusia, tapi harapan kita tidak boleh diletakkan kepada dia. Kemudian yang ke-10, percayalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun skenario hidup yang sedang kita lalui dan akan kita lalui, dan carilah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika butuh bantuan. Artinya apa? Ini sepenuhnya dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Allahu a'lam, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam melakukan hal tersebut, beliau tidak punya niatan pasti untuk menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Akan tetapi karena hati ini sifatnya bolak-balik, maka Allah memberikan teguran yang sangat lembut. Dan diharapkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau bisa tauhid itu betul-betul dijaga, terutama di ujung akhir zaman ini. Karena yang akan kita hadapi ada Al-Masih Ad-Dajjal dan bala tentaranya, yang mana bisa kita katakan bahwa seluruh strategi yang pernah terpikir oleh iblis yang terjauhkan dari rahmat Allah pasti akan dia gunakan habis-habisan untuk peperangan terakhir, memerangi manusia, anak keturunan Nabi Adam, supaya sebanyak-banyaknya mereka kita masuk neraka. Waliyadzubillah. Dan kita harus berusaha sekuat tenaga dengan mohon pertolongan kepada Allah untuk memerangi iblis dan bala tentaranya tersebut. Kemudian apa kaitannya dengan hal yang selanjutnya akan kita tambahkan sebagai perkataan penjelasan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu kitab yang penuh berkah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwasanya sebagaimana sholat yang merupakan tugas anggota badan yang zahir, yang secara lahir itu tidak sah kecuali dengan menyucikan yang zahir pula dari hadas dan najis, maka demikian juga ibadah batin. Demikian juga ibadah batin dan menyemarakkan hati dengan ilmu itu tidak sah. Kecuali apa? Kecuali setelah hati dan batin itu disucikan dari berbagai akhlak yang kotor dan sifat-sifat yang najis. Dan kiranya harus diberikan penekanan bahwasanya harapan kepada selain Allah ini adalah termasuk akhlak yang kotor.
dan sifat yang najis. Jadi sifat yang tidak disukai oleh Allah, sifat yang Allah ingin hambanya tidak tercemari olehnya. Begitu. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan hal tersebut ada di dalam salah satunya kitab silsilah hadis sahih ini, di dalam hadis nomor 3100. Dalam hadis nomor 3100 diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika beliau ditanya untuk apa tombak yang terdapat di dalam bilik kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka yang beliau jawab adalah naqtulu bihil auzak, kami membunuh tokek dengan tombak atau rotan atau tongkat tersebut. Fa inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarona, telah mengabarkan kepada kami, kepada kita, anna Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, ketika beliau dilemparkan ke dalam api, lam takun dabbatun illa tudfi anhu, maka tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini kecuali berusaha memadamkan api tersebut. Ghairul wazak, kecuali tokek. Fa innahu kana yanfukhu alaih, tokek itu justru meniupkan api tersebut agar tetap menyala. Fa amara alaihi salam biqatli, maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuh tokek. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad. Yang kita soroti dalam hadis ini bukan fikih tentang sunnah membunuh tokek disebabkan kejadian masa lampau, akan tetapi bahwasanya usaha itu tetap wajib dilakukan. Tetap wajib dilakukan. Seperti apa? Seperti hewan-hewan yang berusaha memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, harus tetap dilakukan meskipun hampir tidak mungkin ya, hampir nggak mungkin padam. Begitu. Maka dari itu kita di sini tetap bercocok tanam, berusaha menggembalakan kami, apapun resikonya, dan menggantungkan hati dan harapan sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah. Maka Allah akan turunkan keajaiban-keajaiban yang Dia janjikan kepada para kekasihnya. Itu yang kita harapkan. Kita tidak berharap terjadinya rumus 1 ditambah 1 sama dengan 2, tidak. Karena kalau kita mengharapkan rumus itu terjadi, ketika kita melakukannya, kita tidak akan pernah mengalahkan orang-orang yang menyekutukan Allah. Kita tidak akan pernah mengalahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang kufur kepada Allah dikalahkan oleh hamba-hamba Allah yang beriman dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, ketika dia sudah meyakini rumus 1 dikurang 1 sama dengan 3. 1 dikurang 1 sama dengan 3. Itu rumusnya orang beriman. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu rumusnya orang-orang dunia. 1 dikurang 1 apa contohnya? Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki 1 orang putra, satu-satunya ketika itu, kemudian Allah meminta supaya dikorbankan di hadapan Allah, maka 1 dikurang 1, apakah hasilnya 0? Tidak. Hasilnya 3. Yang pertama apa? Nabiullah Ismail alaihissalam masih tetap hidup. Yang kedua digantikan dengan domba atau kibas atau semacam itu yang gemuk. Di Al-Quran diceritakan hal itu. Yang ketiga apa? Yang terjadi beberapa saat setelah skenario yang indah tersebut, yaitu sepeninggal Nabi Ismail alaihissalam lahirlah Nabiullah Ishak. Dan dari Nabi Ishak inilah terlahirlah para nabi. Seluruh nabi terlahir dari beliau, dari keturunan Nabiullah Ishak alaihissalam.
kemudian Nabi Yakub alaihissalam, kemudian dari Nabi Yakub Nabi Yusuf yang sedang kita tadabburi ayatnya, kemudian seterusnya, kecuali Nabiullah Muhammad SAW terlahir dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian satu hadis lagi yang akan mempertegas tentang apa yang kita usahakan tadabburi bersama kali ini. Hadis nomor 3116 dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, Inna Jibril alaihissalam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam, hina raqadha zamzama biaqibihi, ketika menendangkan kakinya ke sumber mata air Zam-Zam. Jadi dari satu riwayat ada yang mengatakan mata air Zam-Zam itu setelah Nabiullah Ismail menendangkan kakinya ke tanah. Kalau dari riwayat ini, dari riwayat Abdullah bin Ahmad dan Ibnu Hibban, maka yang menendangkan kakinya ke tanah adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ja'alat Ummu Ismaila tajma'ul badha, maka ibunda Ismail mengumpulkan batu-batu kecil di sekitar mata air Zam-Zam tersebut setelah ditampakkan oleh Allah. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, rahimallahu Hajar, semoga Allah merahmati Hajar alaihissalam, Umma Ismail, ibundanya Nabi Ismail alaihissalam. Lau tarokatha, kenapa kata Nabi SAW, seandainya beliau membiarkan air Zam-Zam itu demikian saja, yaitu tidak dikumpulkan batu-batu kecil di sekitarnya, kanat ainan ma'inan, malahan dia, yakni Zam-Zam itu akan menjadi sumber mata air yang mengalir di atas permukaan bumi. Masya Allah, sudah ada yang bisa menangkap ya, sudah tertangkap semuanya kan, apa yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Artinya apa? Ketika Allah telah menampakkan secuil dari pertolongannya, maka jangan sampai kita berlebihan di dalam usaha. Jangan sampai berlebihan di dalam usaha. Jangan sampai juga kalau bisa merepotkan orang lain, karena yang ditampakkan dari hadis-hadis yang mulia dari Nabi SAW tidak demikian. Bahkan contohnya seperti ini, ketika sudah ditampakkan oleh Allah melalui keajaiban kaki malaikat Jibril alaihissalam tentang mata air Zam-Zam, yang Allah harapkan apa? Yang Allah harapkan sebetulnya sudah dibiarkan begitu saja, supaya menjadi mata air yang mengalir. Jadi sungai yang mengalir seperti itu, tidak dalam tanda kutip sekedar menjadi sumur. Artinya ketika kita ingin untuk mengambilnya, maka kita harus berusaha yang lebih, seperti itu. Artinya apa? Salah satu rumus Allah yang Allah berlakukan kepada orang-orang beriman di muka bumi yang fana ini adalah ketika usaha kita melampaui yang dibutuhkan, ketika kita mengharapkan kepada selain Allah, maka diangkatlah sebagian keberkahan dari yang seharusnya diberikan keberkahan oleh Allah sepenuhnya. Ini salah satu rumus yang bisa kita terapkan setelah menyimak dan mohon pertolongan kepada Allah dari perhatian terhadap Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimullah, sebetulnya masih beberapa hadis lagi yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini, tapi kiranya itu cukup untuk orang-orang yang beriman, termasuk juga orang-orang yang mempercayai tentang apa yang Allah tampakkan di dalam mubasyirat calon pemimpin umat Islam dunia yang saat ini ada di negeri seberang. Dan di antara contohnya adalah kalimat dalam mubasyiratnya, dalam salah satu mimpinya tentang apa? Menempatkan kepercayaan kita kepada Allah dan menggantungkan urusan kita kepada Allah, semata-mata karena pertolongan Allah. Hanya Allah satu-satunya. Demikian seterusnya. Ya, selalu ya Allah pesankan tentang tauhid murni. Dan di antaranya adalah salah satu kesyirikan yang sangat lembut, yang sangat halus. Bahkan telah kita simak bersama bahwa sekelas ibunda Nabi, sekelas Nabi pun sempat hampir-hampir tergelincir di dalamnya.
Maka mari kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah untuk dikuatkan di dalam menjauhi segala bentuk kesyirikan. Jazakumullah khairan, terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya, dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Tolong diingatkan demi kebermanfaatan bersama. Dan mari kita memohon pertolongan kepada Allah untuk memutus perilaku bergantung kepada sebab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.